Pernahkah kamu merasa sudah bekerja keras, tetapi rezeki tetap terasa sulit datang? Mungkin ada sesuatu di rumah kita yang justru menghalangi keberkahan hidup. Yuk, simak video ini hingga selesai, karena kita akan membahas 8 ciri rumah yang selalu dijauhi rezeki, padahal kita sudah berusaha keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di channel ini. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Rumah adalah tempat kita mencari ketenangan. Namun seringkali tanpa disadari, ada beberapa kebiasaan atau kondisi di rumah yang justru menghambat rezeki kita. Nah, dalam video kali ini, kita akan bahas 8 ciri rumah yang bisa jadi menjauhkan rezeki kita, meskipun kita sudah bekerja keras. Pastikan kamu menonton video ini sampai selesai, karena saya yakin ada beberapa hal yang bisa langsung kamu ubah di rumah untuk meraih keberkahan hidup. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu nggak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Jangan lupa juga untuk like dan komen di bawah dengan sholawat untuk mendatangkan keberkahan dalam hidup kita. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Yuk, mari kita sama-sama amalkan dan sebarkan kebaikan dengan sholawat. Sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu nggak ketinggalan video-video penuh inspirasi lainnya. Dan tentu saja, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk like dan komen dengan sholawat, semoga Allah memberkahi setiap langkah kita. Sekarang, mari kita mulai dengan poin pertama yang sering tidak kita sadari, yaitu kondisi rumah yang kotor dan berantakan. Pasti banyak dari kita yang merasa rumah harus selalu rapi. Tapi apakah kita tahu betul apa dampaknya jika rumah kita justru penuh kekacauan? Kebersihan rumah bukan hanya masalah estetika, tetapi juga berkaitan langsung dengan kenyamanan dan energi yang ada di dalamnya. Sebuah rumah yang kotor dan berantakan bisa menciptakan kesan sempit dan sesak, baik fisik maupun emosional. Ketika rumah penuh dengan barang-barang yang tidak tertata, tidak hanya tampak tidak menarik, tetapi juga bisa membuat penghuni rumah merasa stres dan lelah. Pikiran kita pun menjadi terbebani oleh keadaan sekitar, dan ini bisa mengurangi produktivitas serta fokus dalam bekerja. Rumah yang kotor, dengan barang yang berceceran di mana-mana, akan membuat kita merasa seakan-akan belum selesai melakukan pekerjaan. Kebiasaan menunda untuk merapikan rumah dapat menyebabkan akumulasi kekacauan yang semakin besar. Padahal, rumah seharusnya menjadi tempat untuk beristirahat, berkumpul dengan keluarga, dan mendapatkan ketenangan setelah hari yang panjang. Ketika suasana rumah tidak kondusif, maka kita akan merasa kesulitan untuk meraih kebahagiaan dan ketenangan pikiran. Berbeda dengan rumah yang bersih dan rapi, di mana energi positif dapat mengalir lebih bebas. Ketika rumah tertata dengan baik, kita dapat merasa lebih nyaman, lebih produktif, dan lebih bersemangat untuk memulai hari. Suasana yang bersih juga berhubungan langsung dengan kesehatan mental dan fisik kita, karena kebersihan dapat menciptakan perasaan positif dan mengurangi stres. Rumah yang rapi dan bersih menciptakan ruang untuk fokus pada hal-hal yang lebih penting, seperti pekerjaan, hobi, atau kualitas waktu bersama orang terdekat. Tentukan waktu setiap hari untuk merapikan rumah, meskipun hanya selama 10 hingga 15 menit. Jadikan kebersihan sebagai bagian dari rutinitas harian. Hal kecil seperti ini bisa membantu menjaga semangat dan memberi ruang bagi hal-hal positif lainnya dalam hidup. Ternyata, rumah yang kotor dan berantakan bukan hanya soal kebersihan fisik saja, tetapi juga berdampak besar pada energi yang ada di dalam rumah kita. Nah, beralih ke hal kedua yang seringkali menghambat rezeki, yaitu kebiasaan kita yang terlalu lama berada di dalam rumah. Kadang, kita terlalu nyaman di rumah dan lupa bahwa dunia luar menyimpan banyak peluang yang bisa kita raih. Penasaran? Mari kita bahas lebih lanjut. Terkadang kita terlalu nyaman berada di dalam rumah, menghabiskan waktu untuk bekerja, beristirahat, atau bersantai di ruang yang sama setiap hari. Meskipun rumah adalah tempat kita mencari kenyamanan, terlalu lama terkurung di dalamnya bisa berdampak buruk pada kesehatan mental dan fisik kita. Kurangnya interaksi dengan dunia luar atau beraktivitas di luar rumah bisa menyebabkan kita kehilangan kesempatan untuk membuka peluang baru. Menghabiskan waktu terlalu lama di dalam rumah tanpa keluar untuk mendapatkan udara segar atau bertemu dengan orang lain dapat membuat kita merasa terisolasi. Ini bisa memperburuk mood, menurunkan semangat, dan bahkan menghambat kreativitas. Padahal, beraktivitas di luar rumah dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar bisa memberikan pengalaman baru, memperluas wawasan, serta membuka peluang yang tidak terduga. Misalnya,
Bertemu dengan orang baru atau mengikuti kegiatan di luar rumah dapat membuka peluang bisnis, memperkenalkan kita pada teman-teman baru, atau bahkan memberi kita ide segar untuk mengembangkan usaha yang sedang dijalani. Interaksi sosial yang positif juga dapat meningkatkan semangat dan kebahagiaan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi, meskipun rumah adalah tempat yang nyaman untuk beristirahat, jangan lupa untuk meluangkan waktu untuk keluar dan menyegarkan pikiran. Cobalah untuk meluangkan waktu setiap hari untuk keluar rumah, entah itu berjalan-jalan santai, berolahraga, atau sekadar berkumpul dengan teman-teman. Aktivitas ini tidak hanya memberi manfaat fisik, tetapi juga membuka peluang baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan kita. Berada di dalam rumah terlalu lama memang bisa menghambat peluang baru. Namun di sisi lain, jika kita tidak punya ruang yang cukup untuk beristirahat dengan baik, tubuh dan pikiran kita pun akan merasa lelah. Tidak adanya ruang untuk beristirahat dengan nyaman bisa membuat kita merasa selalu kehabisan energi. Nah, berbicara soal tempat untuk beristirahat, ternyata ada hal lain yang juga berhubungan dengan masalah rezeki, yaitu lingkungan sekitar yang penuh energi negatif. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah tidak adanya ruang yang memadai untuk beristirahat di dalam rumah. Beberapa orang mungkin merasa lelah meskipun sudah tidur berjam-jam, atau bahkan merasa tidur yang mereka lakukan tidak memberikan energi yang cukup. Salah satu penyebabnya bisa jadi adalah ruangan tidur yang tidak nyaman atau terlalu penuh dengan barang-barang yang tidak perlu. Kondisi ini mengganggu kualitas tidur kita, yang sangat penting untuk memulihkan energi setelah beraktivitas sepanjang hari. Tidur yang berkualitas sangat penting untuk kesehatan fisik dan mental. Ketika kita tidak tidur dengan baik, tubuh tidak dapat berfungsi optimal, dan kita bisa merasa cepat lelah, mudah stres, atau bahkan kehilangan fokus saat bekerja. Sebuah ruangan tidur yang baik haruslah menyediakan suasana yang tenang, nyaman, dan bebas dari gangguan. Suasana yang berantakan atau ruang yang sesak justru akan menambah beban mental dan membuat tidur kita terganggu. Selain itu, tidur yang tidak berkualitas juga dapat memengaruhi hormon-hormon yang mengatur mood dan metabolisme tubuh. Dalam jangka panjang, kekurangan tidur bisa berdampak pada sistem kekebalan tubuh, produktivitas, serta kemampuan kita dalam membuat keputusan yang tepat. Ciptakan ruang tidur yang nyaman dan tenang. Hindari tidur di ruangan yang terlalu terang atau berisik, dan pastikan ruangan tersebut bebas dari barang-barang yang tidak perlu. Mengatur waktu tidur yang cukup setiap malam juga sangat penting untuk memaksimalkan energi tubuh. Sama seperti kita butuh tidur yang cukup dan nyaman, kita juga butuh lingkungan yang mendukung untuk menjaga semangat dan produktivitas kita. Lingkungan yang penuh dengan energi negatif dapat menghalangi kita untuk berkembang. Jadi, jika kita ingin rezeki datang dengan lancar, lingkungan yang positif sangat penting. Tapi, selain faktor lingkungan, ada elemen lain yang sering terabaikan, yaitu elemen alam di rumah kita. Lingkungan di sekitar rumah sangat berpengaruh terhadap suasana hati dan produktivitas kita. Jika kita tinggal di lingkungan yang tidak mendukung, penuh dengan keluhan, atau bahkan memiliki energi negatif, hal ini bisa menghambat kelancaran rezeki kita. Lingkungan yang penuh dengan ketegangan, pertengkaran, atau masalah sosial bisa membuat kita merasa tertekan dan kehilangan semangat untuk maju. Ketika kita terus berada di lingkungan seperti ini, akan sulit untuk berpikir jernih dan positif, yang sangat penting dalam meraih tujuan hidup. Sama halnya dengan lingkungan fisik rumah, lingkungan sosial juga memiliki dampak yang besar terhadap cara kita memandang hidup. Jika kita terjebak dalam suasana negatif, kita cenderung akan mengikuti alur negatif tersebut dan merasa bahwa segala sesuatu berjalan sulit. Sebaliknya, berada di sekitar orang-orang yang optimis dan penuh semangat akan mendorong kita untuk berpikir lebih terbuka dan positif. Lingkungan yang sehat dan mendukung akan memberikan energi positif yang membantu kita untuk tetap semangat dalam mengejar tujuan hidup. Cobalah untuk membangun hubungan baik dengan orang-orang yang dapat memberikan energi positif dalam hidupmu. Jika memungkinkan, ciptakan lingkungan sosial yang penuh dukungan dan inspirasi. Jangan biarkan suasana negatif merusak semangatmu untuk terus maju. Ketika lingkungan sekitar tidak mendukung, kita harus menciptakan ruang di dalam rumah yang sehat dan positif. Salah satunya adalah dengan menambahkan elemen alam seperti tanaman dan cahaya alami. Tanaman tidak hanya memperindah rumah, tetapi juga membantu menciptakan energi yang segar dan positif. Lalu, tahukah kamu bahwa menumpuk barang-barang yang tidak terpakai juga bisa menjadi penyebab rumah kita jauh dari keberkahan rezeki? Tanaman, udara segar, dan sinar matahari adalah elemen alam yang sangat penting untuk menciptakan keseimbangan dan energi positif di dalam rumah. Sebuah rumah yang tidak memiliki elemen-elemen ini akan terasa kering, pengap,
dan kurang hidup. Tanaman, misalnya, tidak hanya memperindah ruangan, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan dengan menyaring udara dan meningkatkan kualitas udara di dalam rumah. Tanaman dapat menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, yang penting untuk pernapasan kita. Ini akan membuat kita merasa lebih segar dan bertenaga. Selain itu, tanaman juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan suasana hati. Penelitian menunjukkan bahwa berinteraksi dengan tanaman dapat mengurangi stres, meningkatkan konsentrasi, dan menenangkan pikiran. Oleh karena itu, memiliki tanaman di dalam rumah, baik itu tanaman hias kecil di meja atau tanaman besar di sudut ruangan, dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih segar dan menyegarkan. Bahkan, tanaman juga memiliki efek menenangkan yang membantu kita merasa lebih rileks, terutama setelah hari yang penuh tekanan. Pencahayaan alami dari sinar matahari juga sangat penting. Ketika sinar matahari masuk ke dalam rumah, selain memberikan kehangatan, juga meningkatkan kualitas udara dan memberikan efek positif pada kesehatan mental kita. Sinar matahari dapat membantu tubuh kita memproduksi vitamin D, yang penting untuk kesehatan tulang dan sistem kekebalan tubuh. Ruangan yang terang dengan cahaya alami akan terasa lebih luas dan menyenangkan, menciptakan suasana yang lebih cerah dan terbuka. Selain itu, udara segar juga sangat diperlukan. Banyak rumah yang terlalu tertutup, sehingga sirkulasi udara menjadi buruk. Hal ini tidak hanya membuat ruangan terasa pengap, tetapi juga dapat mempengaruhi kesehatan kita, seperti menyebabkan rasa pusing atau sesak napas. Pastikan rumah Anda memiliki ventilasi yang baik, sehingga udara segar dapat masuk dan keluar dengan lancar. Udara yang bersih dan segar sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Cobalah untuk menambahkan tanaman di dalam rumah, baik di dalam pot kecil atau tanaman hias besar yang bisa memberi kesan hijau dan segar. Jangan lupa untuk membuka jendela setiap pagi agar udara segar dapat masuk ke dalam rumah. Selain itu, manfaatkan sinar matahari yang datang untuk menghangatkan rumah dan memberi kesan cerah. Elemen alam seperti tanaman memang memberi banyak manfaat, tetapi tak kalah pentingnya untuk kita menyadari bahwa barang-barang yang tidak terpakai di rumah bisa mengganggu kelancaran rezeki. Ketika rumah penuh dengan barang yang tidak berguna, kita merasa tertekan dan terbebani. Ini adalah saatnya untuk kita belajar melepaskan hal-hal yang tidak lagi bermanfaat, agar ada ruang untuk hal-hal baru yang lebih membawa manfaat. Selain itu, kebiasaan buruk yang ada di rumah juga dapat memengaruhi kelancaran rezeki. Salah satu kebiasaan buruk yang dapat menghambat kelancaran rezeki adalah menumpuk barang-barang yang tidak terpakai. Ketika kita menyimpan barang-barang yang sudah tidak berguna atau bahkan rusak, itu tidak hanya menghabiskan ruang di rumah, tetapi juga memberi kesan ketidakberesan dalam hidup kita. Barang yang menumpuk akan membuat rumah terasa sesak, tidak nyaman, dan mengurangi kualitas energi yang ada. Bahkan, kebiasaan ini bisa memengaruhi kualitas hidup kita secara keseluruhan, karena kita cenderung merasa tertekan dan kesulitan untuk bergerak bebas dalam ruang yang penuh sesak. Selain itu, menahan barang-barang yang tidak terpakai bisa menjadi simbol dari kegagalan untuk melepaskan hal-hal yang sudah tidak bermanfaat. Dalam kehidupan ini, kita seringkali terjebak dalam kebiasaan lama atau kenangan yang sudah tidak relevan lagi. Begitu juga dengan barang-barang yang hanya memenuhi ruang tetapi tidak memberi nilai tambah, ini dapat menghambat kita untuk maju. Pikiran kita pun bisa merasa terhambat dengan adanya benda-benda yang tidak diperlukan. Dan hal ini juga bisa menciptakan perasaan kekurangan ruang untuk pertumbuhan pribadi. Menjaga rumah tetap bebas dari barang-barang yang tidak terpakai juga berhubungan dengan cara kita mengatur kehidupan secara keseluruhan. Ketika kita terbiasa untuk menyingkirkan hal-hal yang tidak penting, kita juga lebih siap untuk menerima hal-hal baru yang lebih bermanfaat. Dengan mengurangi kekacauan, kita memberi ruang bagi hal-hal baru yang lebih berguna dan produktif, baik itu dalam bentuk ide, peluang, atau rezeki yang datang. Lakukan decluttering secara berkala. Sisihkan waktu setiap beberapa bulan untuk mengevaluasi barang-barang di rumah dan buang atau sumbangkan apa yang tidak terpakai lagi. Ini bukan hanya tentang menjaga rumah tetap rapi, tetapi juga tentang memberi ruang bagi hal-hal baru yang lebih bermanfaat. Nah, berbicara soal kebiasaan buruk, kita semua pasti pernah terjebak dalam rutinitas yang kurang sehat, seperti begadang, makan sembarangan, atau terlalu banyak waktu di depan layar. Semua kebiasaan itu bisa berdampak buruk bagi tubuh dan pikiran kita, yang akhirnya memengaruhi produktivitas dan semangat kita dalam bekerja. Ini semua tentu saja bisa menahan rezeki yang ingin datang. Tapi, ada satu lagi faktor penting yang sering terlupakan, yaitu tidak adanya ruang untuk berbagi. Kebiasaan buruk di dalam rumah seringkali tidak disadari, namun dampaknya bisa sangat besar terhadap kualitas hidup kita.
Misalnya, begadang terlalu larut malam, makan tidak teratur, atau terlalu banyak menghabiskan waktu dengan gadget. Semua kebiasaan ini dapat mengganggu ritme tubuh, mengurangi produktivitas, dan bahkan menurunkan kesehatan mental kita. Ketika kita tidak menjaga pola hidup yang sehat di rumah, kita sebenarnya sedang menghambat rezeki yang datang dalam hidup kita. Salah satu kebiasaan buruk yang umum adalah begadang. Tidur yang tidak cukup akan membuat tubuh kita lelah, tidak fokus, dan rentan terhadap penyakit. Selain itu, begadang juga bisa mengurangi kualitas waktu yang kita habiskan dengan keluarga atau orang terdekat. Kurangnya waktu tidur yang berkualitas menyebabkan kita merasa kurang bertenaga, bahkan ketika sudah bekerja keras sepanjang hari. Begitu pula dengan kebiasaan makan yang tidak sehat atau terlalu sering makan di luar. Pola makan yang buruk tidak hanya memengaruhi fisik kita, tetapi juga dapat memengaruhi mood dan energi kita dalam bekerja. Selain itu, terlalu banyak waktu yang dihabiskan dengan gadget juga bisa menjadi masalah. Meskipun teknologi sangat berguna, penggunaan gadget yang berlebihan di dalam rumah dapat mengurangi kualitas waktu bersama keluarga dan mengganggu interaksi sosial. Ketika kita terlalu fokus pada layar, kita kehilangan kesempatan untuk berhubung dengan orang-orang di sekitar kita yang bisa membantu memperkaya pengalaman hidup kita. Bangun kebiasaan sehat di rumah dengan tidur cukup setiap malam, makan dengan pola yang sehat, dan batasi waktu penggunaan gadget. Cobalah untuk memprioritaskan kegiatan positif yang mendekatkan kita dengan keluarga dan teman-teman, serta membantu meningkatkan kualitas hidup. Meskipun kita sudah berusaha dengan keras dan menjaga pola hidup sehat, jika kita tidak memberi ruang untuk berbagi, rezeki kita akan terasa sempit. Berbagi kebahagiaan, waktu, atau rezeki dengan orang lain akan membuka pintu yang lebih besar bagi kelancaran hidup kita. Rumah yang penuh kasih dan kebersamaan akan selalu dilimpahi dengan keberkahan. Nah, berbicara soal berbagi, mari kita renungkan bersama apa yang bisa kita lakukan untuk membuka pintu rezeki yang lebih luas. Salah satu faktor penting dalam menciptakan rumah yang selalu dihampiri rezeki adalah kemauan untuk berbagi. Rumah yang hanya untuk diri sendiri, yang tertutup dari orang lain, akan terasa sempit dan terbatas. Rezeki seringkali datang dalam bentuk kesempatan untuk memberi, berbagi kebahagiaan, atau membantu orang lain yang membutuhkan. Ketika kita mengurangi keegoisan dan memberi ruang bagi orang lain untuk datang ke rumah kita, hal ini bisa membuka pintu rezeki yang tidak terduga. Selain itu, berbagi di rumah tidak hanya berarti memberi materi atau barang. Berbagi waktu, perhatian, dan kasih sayang juga sangat penting. Ketika kita memberi sedikit ruang untuk orang lain, baik itu keluarga, teman, atau tetangga, kita menciptakan atmosfer positif yang penuh dengan energi baik. Lingkungan yang saling mendukung ini akan membuat kita merasa lebih tenang dan bahagia, serta membuka jalan bagi hal-hal baik lainnya untuk datang dalam hidup kita. Rumah yang terbuka untuk berbagi juga menciptakan ikatan yang lebih kuat antara penghuni rumah dengan orang lain. Ini akan memberi dampak positif pada kehidupan sosial kita, memperluas jaringan, dan menciptakan suasana penuh kasih sayang yang mendatangkan keberkahan. Selain itu, berbagi kebahagiaan dan keberuntungan dengan orang lain akan menciptakan energi positif yang tak hanya menguntungkan diri kita sendiri, tetapi juga orang di sekitar kita. Luangkan waktu untuk berbagi kebahagiaan dengan orang lain di rumah. Undang keluarga atau teman untuk berkumpul, atau sekadar saling membantu dan memberikan dukungan. Dengan berbagi, kita akan merasakan kebahagiaan yang lebih besar dan rezeki yang lebih melimpah. Dan akhirnya, semuanya bermuara pada satu hal, keberkahan. Semua yang kita lakukan di rumah dan dalam hidup ini adalah cara kita untuk menciptakan ruang bagi Allah memberikan rezeki yang lebih banyak. Semoga tips yang kita bahas kali ini bisa mengingatkan kita untuk terus memperbaiki rumah dan diri kita sendiri agar rezeki lebih mudah mengalir. Ingat, semua yang terjadi dalam hidup kita adalah atas kehendak Allah. Mari kita terus berusaha dan berdoa, karena hanya dengan usaha dan doa yang tulus, keberkahan akan datang. Terima kasih telah menonton. Semoga Allah selalu memberkahi setiap langkah kita. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi pengingat dan inspirasi bagi kita semua untuk lebih bijak dalam menjaga rumah, lingkungan, dan kebiasaan sehari-hari. Ingat, rezeki bukan hanya tentang seberapa keras kita bekerja, tetapi juga tentang bagaimana kita menciptakan ruang untuk keberkahan dan kesempatan dalam hidup. Jangan lupa, semua yang terjadi dalam hidup kita adalah atas kehendak Allah. Maka, mari kita selalu berusaha dan berdoa agar diberikan rezeki yang berlimpah, keberkahan, dan ketenangan dalam setiap langkah kita. Jika ada hal yang ingin kamu tambahkan atau diskusikan,
Tuliskan di kolom komentar. Insya Allah, kita saling belajar dan saling mengingatkan. Terima kasih sudah menonton. Semoga Allah senantiasa memberkahi setiap usaha kita. Jangan lupa untuk terus semangat, berbagi kebaikan, dan selalu bersyukur. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.